kembali lagi di Barbar Coffee. Tentunya ini narasumbernya ya jauh-jauh dari Jakarta ini. Perantau. Halo Mas, dulu Mas Kevin apa nih nama panjangannya? Kevin Atauloh, saya lahir di Jakarta. Kemudian karena panas kan ya, orang tua juga, jadi akhirnya memutuskan pindah ke Bogor. Ini panas hatinya atau panas? Dulu masih kecil, jadi masih panas cuaca. Jadi ke Bogor dulu. Jadi Ya? pindah ke Bogor. Belum udah bucin. Pas remaja besarnya di Bogor. Sekolah dari SD lah, dari SD di Bogor. SD di Bogor kelas 6. Sampai kelas 6 sampai kelas 6. Mulai Kelas 6 Pas di Bogor. Dari SMP. Nah, dari SMP ini mulai kebandelannya kan karena pergaulan. Biasalah. Anak Bogor biasalah ini. salah. Tawuran terus. Iya. Dari situ udah mulai kenal tawuran lah, apalah gitu. Terus dari situ yang paling berkesan sebenarnya pas SMP sih. SMP menjelang ke SMK. Saya kan tinggal di daerah komplek yang agak apa ya, bisa dibilang Islami gitulah. Oh, Islami banget. Iya, kompleknya, suasananya, Iya. Orang-orangnya. Nah, dari situ kenal salah satu guru spiritual. Apa namanya? Masih ingat ya namanya? Masih. Masih. Pak Haji Mustafa. Haji Mustafa kalau nonton ini sekarang. Iya. Mas Kevin ini ya. Sukses. Iya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Dari situ mulai diajarin lah, mulai ilmu dasar kayak fikih gitu-gitu lah. Bagus tuh. Memang pertama itu Pertama ya fikih dulu, kehidupan kan, sholat biasa lah. Nah, dari situ yang mulai apa ya, saya berpikir, oh mungkin udah masuk usia remaja nih, harus udah berhenti juga lah. Udah apa ya, memperbaiki lah. Memperbaiki diri itu pasti penting. Di situ itu lumayan cukup lama sih, 3 tahun. Kemudian kan SMK, dari SMK ini kan udah mulai sibuk-sibuk ya, udah mulai nggak kayak seperti SMP sebelumnya. Situ. Nah, ini sebelum lanjut ke SMK nih Mas, saya tertarik sama yang SMP tadi nih, sebelum ke lari ke religius tadi. Iya. Itu tawuran tuh bawa apa lu biasanya? Kalau dulu ya, kalau SMP tuh biasanya pakai celurit. Beneran celurit itu? Celurit tapi yang kecil mas. Yang kecil. Dan itu tajam nggak kira-kira? Tajam. Beneran celurit itu? Iya beneran celurit. Tapi celurit rata-rata Sakit tuh bawahnya. bikinan mas. Bikinan apa, nyari plat. Terus kita desain gambar biasa pakai kapur gitu. Terus kita gerindra sendiri. Oh jadi buat sendiri, nggak beli gitu ya? Enggak. Dulu kan SMP kan belum ada duit gitu. Kenapa nggak jadi tukang ini aja buat celurit? Tukang las. Tapi joki. Iya. Joki Las. Tawuran itu gimana sistemnya? Kita cadangan tuh gimana? Biasanya janjian. Oh kita janjian mau musuhnya ini? Sama sekolah lain. Sekolah lain. Wih. SMP. Sama Ngeri juga tawurannya. Gear itu di anak sabuk gitu ya? Gear putu. Dulu biasa pakai tali tambang, kalau nggak tali rapia. Itu di apa gini gitu? Iya, diputerin. Itu beneran doang tuh. Diputerin maju mundur gitu loh. Tapi sempat nggak Iya. Mas Kevin ini kena apa namanya celurit? Nah, itu? ini pas masuknya ke SMK mulai lagi karena pergaulan. Dulu aku STM kan. STM. Dulu kelas 1 masih biasa karena kan apa ya, observasi lingkungan. Observasi ya. Kita baca suasana ya. Cari tahu dulu gimana nanti ya. Nyari strategi dulu. Observasi dulu kan ya. Orang gini, lama ke bawah lah karena lingkungan kan. Nongkrong. Akhirnya tawuran. Nah, kelas 2. Pas kelas 2 tuh pas aktif-aktifnya tawuran. Tawurannya pas kelas 2 ya. Kelas 2. Itu udah megang kunci Inggris apa segala macam ya. Dulu apa kayak Grim Reaper tau nggak? Yang panjang. Kayak bener-bener kayak Grim Reaper. Tahu kan? Yang plat yang ke Grimper gitu. Yang Tahu kayak apa sih yang mainan rumput gitu. Sabit. Sabit. Grim Reaper ya. Pakai Grim Reaper. Terus sama pakai celurit Madura. Celurit Madura. Itu kan gede yang banget gede, gitu. Gede banget ya. Pakai itu. Kalau STM tuh parah mas. Kalau STM Jabodetabek tuh pakai pedang juga. Beneran pedang itu. Beneran Golok pedang. nggak namanya? Golok, kalau golok gosir namanya. Golok sisir. Aduh, ada bahasanya. Ada bahasanya sendiri. Mas. Apa edukasi nih Bu ya, tapi edukasi jangan ditiru. Jangan ditiru. Ini pengalaman aja. Pengalaman. Berbahaya. Nih. Masa lalu. Masa lalu. Cerita. Masa lalu apa masa lalu? Karena masa lalu kan nggak boleh diulang. Iya. Terus itu tawurannya di mana itu Mas? Sama janjian mas sistemnya. Janjian atau istilahnya mantekin kalau gitu. Nungguin. Misalnya di jam-jam pulang, biasanya di jam 4, jam 2 Sore kan. sore. Itu di rumah warga apa cari tempat lain gitu kan di gudang-gudang Kita kalau STM itu kan ada namanya base camp ya. basisnya. Basis mana misalnya? Basis ini. Kan yang dari sekolah lain dari daerah sana. Pas pulang baru kita serang gitu. Dulu pernah kejadian pas kelas 2. Itu setelah PKL. Setelah PKL. Itu hari Jumat. Nah, kalau anak STM Jabodetabek itu ada istilah pas di hari Jumat itu ada istilah sendiri, Mas. Apa itu? Namanya Jumat berdarah. Jumat berdarah. Iya. Harus berdarah. Serem. Iya, istilahnya Jumat berdarah. Iya. Pasti itu. Jumat.
yang pertama itu temanku yang kena Itu apa, Pak? Bagian mana badannya? kaki kiri kanan, terus di belakang, di rusuk kena Itu masih pakai baju sekolah gitu? sekolah. Itu kan jam pulang ya. Lu kan kalau Jumat kan cuma setengah hari. Itu beneran kena bacok gitu? Beneran bacok. Dijahit berapa puluh jahitan gitu. Sempet. Temanku kena yang dua yang kena. Dua Yang pertama itu teman sekelas. Kejadiannya sama harinya. Yang satunya aliansi sekolah. Aliansi sekolah. Aliansi sekolah. Nah, Itu yang teman sekelasku sempat koma sampai koma itu sampai koma. yang kena bacok juga tuh? Kena bacok. Di mana ya? Itu kalau di bisa sampai koma? belakang. Di apa ya? Mendekati pantat. Belakang gitu. Dekat Ya, tulang apa namanya? Ekor ya? Iya. Dekat tulang. Kelasku. Kelas 3 itu kan harinya pas sekolah ulang tahun. Diserang. Jumat juga. Dia itu sekolah musuhnya mantekin. Pas mantekin pulang ini gonceng 3. Ini mau main futsal kan. Iya. Mereka ini anak alim sih, bisa bilang anak biasalah, gak ikut orang gitu nongkrong. Pas pulang taunya kena bacok, ada yang Diserang gitu ya? serang. Nah, ininya pas dari bawah apa ketek ini sampai ke pinggang nih ngebelek kayak gini. Nah, Sampai ngelewer gitu di dia situ? sampai ngelewar tulang ini. Ampun, ya ampun. Beberapa hari kemudian dapat kabar meninggal dia. Meninggal pas meninggal itu Pendarahan ya? ya kehabisan darah karena lama di jalan gitu. Terus dari itu apa ya kayak nggak terima gitu, balas dendam ke sekolah musuhnya. Motivasi untuk berantem mungkin dari kakak-kakak tingkat yang Oh, biasa kalau gitu. di STM lebih ke pertama tataran dulu mas, tataran Tataran dulu pasti itu. gitu ya. Pasti Ada kan angkatan-angkatannya pas sendiri. keluar gerbang tuh biasanya pas abis MOPD, mos Iya, itu kita ditanyain pulang arah mana. Tuh. Oh ikut basis ini aja. gitu ya. Oh, Ada iya, geng-gengnya ya. Iya, basis Di basis mana Jepang gitu? itu Kenji boy. Kenji ya. Serizawa ya. Iya. Kenji. Ternyata ada juga di Ada. sini itu ya. Terus misalnya udah seminggu nih kita baru pakai seragam. Itu kita apa ya bahasanya mereka itu ngajaknya makan-makan, liwat lah gitu. Iya. Padahal enggak, itu ditatar lawan sekolah lain ya. Sesama alumni ya biasanya gitu. Itu lobby kalau bahasa lobby. Doktrin. Aduh. Nah, Ngeri boy deh boy. Ngeri. Lanjut. terus ini ada lagi hari Jumat juga, itu sebelum Jumat terakhir sebelum puasa. Itu mantekin di dekat sekolahku sih. Kan itu memang aliansi sekolahku sama aliansi sekolah musuh emang musuh buyutan dari dulu. Musuh gue. Musuh Itu buyutan. STM sama STM juga. STM juga. Kalau di Jabodetabek kita nggak ngelawan SMA. Karena apa ya? Bukan levelnya lah gitu. Wah, gila. Aduh, Kalau level gila. Iya, kalau kita Anjay, Inggris musuh tuh Inggris. Ada levelnya juga. Iya. kalau kita ngelawan SMA, kalau misalnya viral dengar kabar angin gitu, ya di receh gitu. Receh, ya. Cupu. Tadi lawan SMA gitu. Iya, makanya nggak Cari ada kawan ini. seimbang lah ya. Seimbang. Iya. Nah itu di Jumat terakhir pas bulan puasa itu aku kena musibah, aku kena bacok Di mana? di belakang punggung. Ada bekasnya? Udah hilang. Udah hilang. Itu pakai benang Ada- apa? Ada benang daging. Ada benang daging. Gue benar-benar hilang tapi ada codetnya biasanya. Ada titik tapi nggak kelihatan. Enggak gaul lo, biasa codet kan di sini. Tapi itu pengalaman juga sakit pastinya. Pas awal kerasa emang. Itu aku megang kayak apa ya? Pohon jati, batangnya kan segini. Itu pertama aku pukul kan. Kena itu kepalanya, dia kan gini. Nah, yang belakang turun. Langsung bacok Keluarin gitu ya. celurit. Aku jatuh selimpet. Bacok. Itu aku tahu kalau bacok tuh sadar. Tapi belum kerasa. Memang kalau kita kebacok nggak kerasa gitu Nggak ya. kerasa awal-awal. Pas terasanya pasti Pas udah beberapa menit kemudian, aku kan nanya ke temanku. Kena nggak? Gua kena nggak gitu? Enggak. Terus nanya ke satunya kan. Kena nggak? Gua kena. Dibawa. Terus dibawa, digonceng bertiga. Itu aku ke tempat nongkrongan SMP ku dulu. Temanku minta kolekan istilahnya, duit. Alumni lu kena nih gitu. Iya. Alumni kena nih. Dapat lah lumayan tambahan kan buat biaya itu. Situ. Nah, pas dibawa ke rumah sakit, itu masih tentara sih. Awalnya ditolak kan. Terus aku bilang aja aku tetangga ini kan ya. Iya. Langsung masuk ya. Orang dalam. Susah orang dalam. Mekanisme ya. Aku tuh gini kan. Ayo masuk. Jadi itu tanya-tanya tuh enggak pas saya korban bilangnya gitu. Nyari aman kan. Nyari aman. Yang memang dulu kan nyari aman, takut juga. Saya itu jahit tuh 11 jahitan. 11 jahitan itu. Jahitan. Nah, dari itu kan dapat apa ya kayak duit dari teman-teman juga di kakak kelas alumni kolekan gitu. Jadi apa ya ngurangin beban keluar dari keluarga juga uang. Keluarga tetap tahu pastinya ya. Tahu Dan itu apa nyokap sama bokap orang tua
ibu ayah langsung datang. Nasehatin nggak? Belum kan masih kondisinya Nasehatin. Tapi kondisi udah selesai, ada cerahan nggak dari orang tua? Pasti ada pencerahan. Pas nyampe rumah, iya biasa orang tua kan pasti khawatir ada. gitu. Tapi aku bilangnya tetap belum berani sih waktu itu, bilangnya masih kejebak apa salah sasaran. Korban. Iya. Iya. Padahal pelakunya Ikut-ikutan ya. Nanti kalau orang tua Mas Kevinnya nonton ya. Iya, mohon maaf ya. Maaf. tapi peserta ya. Tapi udah bilang sih, udah Saya bilang. akhirnya sudah cerita ya. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau udah cerita ya aman. Iya. Kalau cerita di sini ya jangan dulu. Nanti cerita langsung ke rumah dulu. Kejadian ke Bacuk itu mulailah apa namaku ya bisa dibilang itu apa ya kayak oh ini yang kemarin gitu. Keluarga bacok gitu, tenar gitu kan. Iya bisa dibilang ya. Terus dari situ lah aku ngurangin lah kayak apa ya udahlah iya, gitu. mulai bergeser cari teman yang lebih baik dari situ. Terus Sudah selesai lah akhirnya ya. Iya, Kegiatan selesai. Nggak lagi kesalahan. Itu Pencerahan sampai kelas 3 itu. enggak itu kan kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Pas kelas 3 aku udah enggak. Kelas 3 udah Mulai nyadar Iya, mulai sadar. ketemu sama tadi yang religius. Bapak siapa namanya? Pak Haji Mustafa. Pak Haji Mustafa. Terima kasih Pak Haji Mustafa inilah sekarang didikan dengan Pak Haji. Iya. Setahu saya nih, kalau anak-anak SMA yang saya kenal karena gue nyantri kan dulu kan, itu kebanyakan kalau anak SMA itu care terus berkeluarga gitu nggak sampai ke tawuran. Mungkin saya kenalnya SMA aja nggak sampai STM gitu kan. Ternyata SM tuh masih gencar-gencar tawuran gitu. Masih. Tapi kalau sekarang enggak sih. Banyak kok anak SMP, banyak anak SMP. Iya, tapi semenjak kemarin apa ya virus Covid itu karena kan online ya. Jadi itu agak berkurang lah alhamdulillah juga. Jadi Sekolahnya di rumah. Iya, sekolah di rumah jadi nafsu untuk ribut tuh udah sedikit hilang ya. Mager ya kan kebanyakan mager. Sayang juga sama ini apa Sayang. nyawa sebenarnya. Iya. Kalau gue sayang banget sama nyawa. Kemudian lanjut selesai SMA itu setahun berapa Mas sampai? Tahun 2019. 2019 selesai. Lulus SMA. Nah, setelah lulus itu aku mulailah apa sih yang bisa dibanggakan dari diriku. Iya. Nah, Mulai mencari jati diri. Tersentuh berarti. Mulai Iya. mencari jati diri. Mulai Apa gitu. sih yang bisa yang bisa diandalkan dibanggakan gitu. Punya apa sih ya gue punya? Kalau soal pengetahuan juga biasa lah. Dari situ mulai mikir ya buat investasi diri kan. Apa sih? Karena investasi yang nggak pernah bangkrut itu ilmu kan. Iya, pasti. Dari situ aku itu setelah Lebaran aku itu mulai pergi ke kampung Inggris. Ke kampung Inggris. Pare. Berapa bulan di Pare? Itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan coba ngambil speaking, grammar, Yang bulan pertama speaking, listening, terus vocabulary. Sampai grammar berarti. Grammar yang bulan terakhir. Sampai selesai benar-benar selesai grammarnya. Oh enggak, setengah Aja. Nah ini kan aku cerita dulu nih awal Iya, awal masuk tuh ke Pare. Seru. Dulu aku ini mas malas gitu bergaul sama orang. Introvert lah ini. Iya bisa dibilang introvert lah kalau anak zaman sekarang ya kan. Introvert lah. Aduh. Padahal udah tawuran nih pengalamannya. Iya. Males kan gitu. Dulu aku pas masuk awal camp tuh daftar pakai topi duduk mas jalan. Padahal di aula itu rame. Langsung masuk kamar kan main HP. Nah itu mulai dari situlah yang mulai pikiranku kebuka. Oh ternyata orang-orang tuh macam-macam. Terus cara kita adaptasi tuh kayak gini. Setiap orang punya sifat dan karakter yang berbeda. Iya. Karena kita sering tinggal di lingkungan sebelumnya mungkin ya. Iya. Terus itu juga kan bukan dari satu daerah doang, maksudnya dari seluruh Indonesia kan ada. Iya kan beda-beda semua. Beda sifat dan karakter orang. Terus cara kita perkenalan ke orang pertama kali itu gimana? Terus cara kita menyikapi keadaan ke orang itu gimana? Dari situ aku mulai 180 derajat Berputar itu. Begitu belajar dari pengalaman. Dari pengalaman. Dari situ mulai. Nah, itu aku sebulan pertama kan fokus ke speaking sih aku. Tujuan utama aku tuh emang speaking. Kalau grammar dulu kan nggak terlalu lah. Soalnya kan nggak terlalu nulis surat, email, nulis buku. Kalau menulis buku emang paling benar itu grammar. Nah, masuk ke bulan ketiga itu aku masuk ngambil grammar. Ngambil bulan 3 ya. Bulan terakhir. 2 minggu berjalan masuk grammar. Sebenarnya aku udah lama ini daftar buat ke Jepang. Ke Jepang ini ngapain? Ke kuliah atau ini kerja di Jepang. Udah lama sebenarnya sebelum masuk, pas masih sekolah. Pas baru panggilan itu pas di bulan ketiga di Pare. 2 minggu di bulan ketiga terakhir. Itu langsung pulang, tes tuh masuk tahap akhir. Tinggal interview sama user ini orang Jepang. Itu aku nggak jadi. Terus aku lanjutin ke grammar itu. Kenapa itu nggak jadi mas?
karena dulu kan sebelum masuk kan ada kayak video induksi gitu ya. Itu latihannya kayak latihan militer loh. Habis bangun subuh biasanya kan kita nyantai dulu ya. Ini enggak, habis kegiatan sholat subuh Langsung. kayak latihan militer gitu kan. Terus rambutnya harus botak. Mager kan, jiwa-jiwa muda mager kan. Mahkotanya hilang. Jiwa-jiwa rebahan hilang. Terus di sana juga kayak ada ujian gitu, setiap misalnya nggak lolos berapa kali itu turun tingkat. Jadi kayak Ada kita levelnya harus, ya? iya, harus ngulang-ngulang. Nah, juga. Tapi mungkin ada hikmahnya juga kok terjadi gitu, karena kan pandemi setelah Iya. itu. Nah, dari modal PARE itu aku punya modal sertifikat nih. TOEFL. Sertifikat bahasa Inggris kan, Oh, yang iya. intermediate. Dari situ aku mulai nyoba dari orang tua dulu sih, ngasih info. Iya. Ada lowongan di bandara Soekarno-Hatta. Aku nyoba ngelamar. Itu kan masih gres-gresnya kan, otak kan, Masih lidah masih belum kaku kan ya. Inggris ini masih masih fresh lah. masih fresh ya di PARE. Aku mulai. Nah, alhamdulillah tuh keterima. Proses interviewnya kan ditanya, karena mungkin mereka ngelihat sertifikatku yang bahasa Inggris di PARE. Bisa bahasa Inggris nggak? Aku bilang bisa. Nah, mulai interviewnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris Di bandara. Bahasa Pakai Inggris. bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah, terus itu lumayan lama, kira-kira prosesnya sebulan rekrutmen itu. Nah, keterima, mulai kerja di bandara itu. Bagian apa itu di bandara? Itu tuh yang kontrol terminal. Kontrol. Jadi kayak pelayanan penumpang itu apa aja sih yang dibutuhkan. Terus feedback dari penumpang itu harus kita perbaiki gimana. Dia yang pakai baju kayak apa namanya, dinas gitu modelnya. Itu kita pakai baju putih sih. Baju putih aja. Putih. Training, masih training mas. Oh enggak, emang bajunya putih. Emang bajunya Emang putih. baju putih. Oh, iya. Karena ada pakai rompi juga. Iya, Rompi yang yang ada rompi hijau. Orange juga ada kayak. Orange itu yang digital service. Oh, yang digital. Digital service. Jadi itu mulai kerja 2 tahun kurang lebih. 2 tahun di bandara. 2 tahun di bandara. Gede loh gajinya. Lumayan lah. Ya lumayan. Ada disebutin dari. lumayan Lumayan. tunjangannya. Tunjangan makan, tunjangan Hmm. transportasi dan lain-lain. Situ. Dari situ juga apa ya, ada 2 tahun berjalan aku resign. 2 tahun di Heeh. Itu tuh sempat kan aku masuk tuh September, Oktober, November, Desember, Januari, nah Februari itu mulai COVID kan, 2020. Situ mulai kayak pengurangan gaji, Oh dikurangin ya? ya pengurangan gaji, terus pengurangan jam kerja, pengurangan hari juga. Aku masih bertahan tuh karena itu kan ada cicilan. Aku itu ngambil motor kan, ngomongnya bertahan kan. Iya. Itu Demi bayar cicilan ini. Iya. emang cicilan kadang-kadang bikin semangat kan. Cicilan. Betul sekali. Kalau bisa beli cash boy, berbeli cash, bisa beli cash. Jangan cicilan. Di situ udah mulai bertahan tuh, coba kuat-kuatin kan. Jalan. Nah ini kenapa aku milih bekerja nggak kuliah? Aku itu tuh telat 2 tahun kan kuliah. 2 tahun karena kerja di bandara Karena ini. kerja di bandara. Aku lulus kan dari PARE, Berarti terus langsung lulus ke bandara. masuk PARE kerja itu. Kerja di bandara. Itu apa ya? Yang aku bilang tadi, yang apa yang harus dibanggakan ya? Salah satunya itu nggak mau ngerepotin orang tua lagi. Ya pastinya. Gitu. Setiap orang pasti kayak gitu semua. Yang punya diri aja, sadar diri aja. Sadar diri ya. Kalau nggak sadar diri ya udahlah nggak apa-apa. Nanti Coba ada titiknya nanti itu. nemuin sendiri nanti. Pasti itu. Pasti. Kemudian bisa lanjut langsung kuliah gitu. Belum, masih selesai Masih- resign. Selesai resign itu kan karena Cicilan masih ada nih cicilannya. masih beberapa bulan, tinggal dikit sih. Jadi itu mulai resign karena ada beberapa faktor juga yang apa ya, rekan kerja juga sih, office politik lah, yang males. Ini bahaya ini. Bahaya, Pak. Ada Gimana juga cara ya. ngilangin Ada politik? juga. Ada Gimana juga ya? ya di- Susah emang dari dulu. Office politik Bisa ada loh. tetap ada lah sebetulnya. itu buat aku keluar. Terus dari situ juga aku juga pengen ngembangin diri juga kan. Soalnya di bandara kan gitu-gitu doang kan kerjaannya. Monoton ini. Bosenin. Bisa Iya dibilang sih, kalau kerja-kerja iya. gitu kan Bosen, itu aja yang dikerjakan. Bosen, Mas. Bosan sih. Itu mulai investasi leher ke atas. Wah, apa tuh maksudnya leher ke atas? Investasi leher ke atas itu istilah lain dari ilmu. Ilmu ya. Oh, ya ilmu. Bahasa Leher ke atas. Jaksel ya itu ya. Bogor. Bogor, bahasa Bogor. Anak Jaktim. Jawa Timur. Anak Jaktim. Akhirnya Lanjut ngambil ikut pelatihan belatihan. Dulu kan zamannya pandemi kita online. Itu aku mulai cari-cari training apa sih yang dibutuhkan di zaman sekarang. Apalagi untuk kebutuhan kantor, Iya. office gitu kan, Excel yang pertama. Excel komunikasi. Aku dulu aku nggak bisa Excel mas. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali, Sama, nol. saya juga sama juga saya. Tapi sedikit tetap bisa. Terus itu nol nggak bisa. Terus ya udah mau ngembangin diri mau nggak mau ngolah data kita pakai Excel.
kita belajar mulai training, ngambil langsung intermediate. Aku yang basicnya belajar di YouTube ya, YouTube. otodidak dari YouTube. Otodidak dari YouTube, terus mulai paham dasarnya, Hmm. fungsi-fungsinya, terus aku ngambil intermediate langsung. Intermedia. Nah, Intermediate. perjalanan dari udah resign kemudian pengen ngambil intermedia, kok bisa sampai Malang itu gimana Mas? Nah, ini kan aku itu dulu ya, training dulu. Training dulu. Training ini udah dapet nih sertifikat beberapa nih. Hmm. Nah, aku rencana mau kuliah di Malang karena ada saudara juga, saudara di Malang. Di mana Mas kalau di Malang? Saudaranya Ya saudaranya. di Blimbing, Oh, Belimbing ya, ya, Belimbing. tahu Belimbing. saudara di Blimbing. Aku kesana dulu, terus aku nyari kerja, ada tawaran tuh. Hmm. Aku bisa dibilang bego di MTK. Nah, Kayak semua orang lah kayaknya. tapi Sebenarnya MTK itu mudah sebetulnya. sebenarnya gitu. Sebetulnya, ya. Tapi kita kayak membatasi diri ya. Iya. Kayak, alah Apa itu? MTK apa lah gitu. Ini stigma yang nggak boleh ditanamkan sebetulnya. Matematika tuh mudah justru. Sebenarnya gampang. Ya udahlah gitu kan. Gue kan kuliah di SD nih matematika. Udah banget gitu kan. Habis itu masuk sanawiyah terus mondok nyantri kok hilang tiba-tiba matematika gitu. Iya. Sampai sekarang tuh apa ya matematika itu ya gitu. Tuh lagi Mas. Nah, di situ aku malah keterimanya di bagian penggajian karyawan. Di situ itu di Pasuruan. Salah satu perusahaan di Pasuruan. Itu mulai penggajian itu bertahan sekitar 6 bulan. 6 bulanan ya. 6 bulan. Pas masuk 6 bulan situ, aku mulai paham ya tentang ini penggajian itu kan bagian dari HR ya. Di HR. Aku mulai tertarik dari situ. Cara mengayomi karyawan gimana, cara menjembatani karyawan dengan manajemen. Situ. Nah, dari situ juga aku mulai ikut training lagi, Mas. Masih ikut lagi ya? Masih ikut lagi. ya? Investasi diri kan. Terus training lagi tentang human resource. Itu gimana itu? Human resource itu HRD. HRD ya? HRD. Biasalah HRD pada umumnya. Gue belum paham sebenarnya karena jurusan beda mungkin ya. Soalnya saya pendidikan ya. Ya lanjut lah. Jadi dari situ mulai udah masuk 6 bulan, sertifikat HRR udah dapet nih. Itu aku coba ngelamar ke salah satu perusahaan juga di Pasuruan. Nah, sampai sekarang juga alhamdulillah masih kerja di sana. Masih kerja di Pasuruan? Masih. HR juga alhamdulillah. Juga Bagian OD, Organization Development di Pasuruan. Pasuruan. Sudah berapa lama Mas? Berapa bulan? Itu baru. Aku sebenarnya sempat nganggur dulu tuh dari perusahaan yang di Pasuruan lama. Itu nganggur beberapa bulan sampai awal tahun keterima masuk di situ. Jadi sekitar 3 bulan 4 bulan baru berjalan sampai sekarang. Tapi tetap masih di sana ya. Masih alhamdulillah. Nyaman, ya. Iya. Kalau bisa selamanya lah. Wah selamanya bakal mukim nih. Ya, karena apa ya? Suasananya orangnya muda-muda, Mas. Iya. Terus manajemen juga nyarinya itu orang-orang yang muda. Yang karena yang muda itu yang apa ya? Yang masih punya lebih semangat. berkompeten sebetulnya. Iya, apa ya? Kompetensinya tuh kompetennya lebih berkompeten. Karena mereka tuh mudah dibentuk yang muda itu. Terus juga semangat kerja juga misalnya. Kalau yang tua kan kebanyakan kayak senior. Senioritas. Iya. Masih ada biasanya. Masih ada sebenarnya. Kemudian lanjut lagi tadi sudah dapat kerjaan, udah nyaman di kerjaan itu. Nah sekarang lanjut di kuliah ini. Iya. Pas di perusahaan Pasuruan yang lama itu aku udah daftar kuliah. Udah masuk kuliah, kerja. Daftar jalur apa nih? Jalur karyawan. Karyawan langsung. Karyawan Tapi langsung. tetap reguler ya tapi. Kok jatuhnya tetap reguler, bayar sendiri maksudnya. Iya. Nggak nyari beasiswa gitu. Oh enggak. Nggak. Itu dari Karena hasil apa? Kerja keras itu. Kerja keras ya. Kerja keras itu. Biasanya kan kalau orang yang kayak gini ada sertifikat segala macam. Kalau saya sendiri sih pribadi pasti nyari beasiswa gitu. Pasti ada gitu. Tapi memang biaya sendiri karena kebutuhan juga gitu. Iya. ngambil S1 Ambil berarti. satu. Tahun 2021 masuk. S1. Berarti sekarang semester masuk semester Masih awal. semester 1 ini ya. Dua. Masuk 3. Masuk ketiga ini. Masuk 3. Sampai jenjangnya sama 4 tahun juga ya. Sama 4 tahun gue kelas karyawan. Jadi ya kalau di perusahaan lama kan dulu kan masih pandemi, terus masih online. Kalau sekarang kita udah masuk offline. Di perusahaan yang baru ini kuliahnya udah mulai offline. Jadi ada apa ya? Beberapa hari itu hari tertentu kita ke kampus. Jadi pas pas pagi sampai sore kita tuh kerja. Pas malamnya baru offline lagi. Iya. Tapi nggak terganggu Mas yang untuk kuliah ini. Enggak. Aman-aman aja. Karena Sabtu iya. Minggu atau kayak Senin hari ini. Senin sampai Jumat. Setiap hari. Setiap hari tapi sore. Atau malam ya. Iya, biasanya Karena khusus karyawan ini ya. karyawan. Weekend tetap. Tapi ada beberapa kampus juga Weekend tetap bisa libur. bisa. Iya. Makanya kita apa ya? Refreshingnya itu pas weekend. Weekendnya. Enak gitu Mas. Kemarin pas ditawaran kuliah itu ada tawaran
ada 2 opsi. Yang pertama itu mau kelas malam atau weekend. Tapi kalau weekend itu dari pagi sampai sore. Jadi full kayaknya. Full. Walaupun nggak 24 jam nih ya. Sabtu Full. Minggu. Sabtu Minggu. Terus kan aku nanya-nanya juga rekomendasi dari teman-teman yang udah pernah kuliah sebelumnya. Lebih enakan ambil malam Vin katanya. Jadi kamu Sabtu Minggu itu bisa lepasin dirimu selepasnya gitu. Ya, bisa nyantai. Karena weekday itu kamu full. Aku mikir juga tuh Mas, wih bener juga kan. Kalau misalnya aku ngambilnya Sabtu sampai Minggu, kapan istirahatnya ya kan? Kapan mau jalan-jalan ya? Healing. Iya, healing kapan? Tapi ada Instagram ada Mas ya? Instagram, YouTube ada. Instagram ada. YouTube baru nyoba-nyoba Oh, awal. nyoba semua. Nyoba juga. Nanti saya link deskripsikan. Siap. Soalnya kalau di bawah nggak bakal kelihatan tutupan ini. Jadi sudah ngambil berjalan, kerjaan jalan, kuliah juga jalan. Ini suatu edukasi sih sebetulnya Mas. Bagi saya juga pribadi, saya belajar juga sama Mas Kevin sendiri kan. Karena saya di bidang pendidikan, karena pendidikan itu Mas memang kelas sore itu memang kalau untuk pasca ya, untuk S2 ya, bagi saya itu belum terlalu terrealisasikan. Jadi kita harus seperti kuliah biasa S1 juga sama, pagi juga. Sama juga kalau tingkat doktoral juga gitu, harus ngambil juga. Harus merelakan pekerjaan sebetulnya. Itu pasti semuanya. Karena ngambil pendidikan itu penting untuk kedepannya itu. Nah kemudian dari Mas Kevin tadi ya, dari sudah tadi membahas sampai benar-benar sampai puncak nih ya sekarang. Sampai sekarang tetap kuliah dan jalan. Tapi tadi katanya beli drone ya. Boleh lihat drone-nya nih? Boleh. Ada. Sambil nunggu drone-nya Mas Kevin ini mau planningnya mau ngapain nih punya drone ini? Punya drone. Ini rencananya sebenarnya aku beli drone tuh karena project di perusahaanku sih. Salah satu project. Aku mempunyai tuntutan kerja berarti? Enggak, sebenarnya hobi juga Mas. Udah lama pengen punya drone. Karena aku lihat dari YouTube konten kreator juga kayaknya keren view-nya. Ini mereknya SJRC F11S. Harganya berapa? Harganya segitulah. Segituan ya. XX ini ya. Nanti cari aja di YouTube. Bisa ditunjukkan drone-nya. Tadi katanya nyoba ini tadi. Iya, tadi cerita sih nyoba. Tadi nyoba. Tragedi. Ini bisa dijual lagi kalau mau. Ada yang mau beli. Tapi udah crash nih. Kemarin karena kita latihan nyoba, itu juga pulang kerja kali ya. Terus malam-malam juga capek. Nyobanya di rumah lagi, di komplek. Jadi baling-balingnya nih kalau kamera ini kelihatan ini karena udah ini crash. Hantam guys. Hantam sama di di baterainya. Ini di baterainya kena juga. Ini ada kelihatan mukanya. Nah, di situ. Ini beli online atau langsung? Ini online. Online ya. Tokonya di Sidoarjo. Jadi lumayan cepet lah, sehari nyampe besoknya. Tuntutan kerja kalau nggak kerja juga, tapi juga ada manfaatnya juga walaupun udah kerja untuk sendiri kan pribadi. Sebenarnya iya, ini kan bisa dibilang aku mau apa ya Mas? Buat sebuah inovasi baru di perusahaan Mas. Inovasi kontribusi apa sih yang bisa aku lakukan di perusahaan gitu. Pastinya, sekarang pasti pengen berkembang gitu kan. Achievement apa sih yang aku selama kerja di sini pengen untuk perusahaan lebih maju ke depannya. Nah, sebelumnya ini kan kita induksi pakai kertas gitu Mas, atau by lisan. Nah, kemarin aku ada project, aku bikin pakai presentasi. Itu juga lebih menarik karyawan yang baru masuk kan. Jadi ada kesan pertama ketika masuk ke perusahaan kita. Terus lama-lama mikir kan, makin hari ini job kita kan nggak selalu ada kalanya turun overload ya, atau ada kalanya kita renggang. Terus pada saat kita misal overwork, terus ada karyawan baru masuk, juga kan menyita waktu induksi. Terus kita induksi, kerjaan kita jadi tertunda gitu. Jadi aku punya kayak konsep sebuah ide untuk yang bisa nggak menyita waktu kita gitu. Kita saat bekerja, pas lagi overload gitu. Aku punya ide kita buat video aja. Jadi kita pakai TV, kita setel, karyawan suruh nonton, nanti kita kasih sebuah pertanyaan apa yang didapat di video yang sudah ditayangkan. Gitu sih ide aku yang pengen terrealisasi ke depan. Tapi sebagian sudah terrealisasikan pasti. Sebagian sudah. Dan ini kan planning terbaru gitu. Planning terbaru project tahun ini. Iya, mantap. Pokoknya dukung terus untuk Mas Kevin sukses pokoknya. Follow IG-nya. Cari teman ya. Apa Mas Kevin IG-nya? Kevin ATHH. YouTube-nya? Kevinnya Kevin Atollah YouTube-nya. Mudah-mudahan sukses untuk Mas Kevin selalu pokoknya. Nah,